Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Segala puji hanya milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah kepada salah seorang hamba pilihan kekasih Allah, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mitra GIC, pada siang menjelang sore hari ini, edisi hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 atau bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1434 Hijriah, kami hadir kembali dalam sebuah program Mutiara Al-A'la. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mitra JIC yang berada di luar Jakarta bisa bergabung bersama kami di live audio streaming di www.islamiccenter.org.id atau di live Facebook Radio JIC. Baiklah mitra JIC, sudah hadir narasumber kita di ruang dengar Anda. Baiklah, saya akan menyapa narasumber kita pada siang hari ini. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Umi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Lalu bagaimana Umi perjalanan Umi hari ini, lancar? Alhamdulillah dari rumah menuju JIC dalam keadaan lancar, tidak ada hambatan rintangan apapun. Alhamdulillah wa syukurillah, diberikan kemudahan kelancarannya dalam perjalanannya menuju syiar. Baik mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang tidak ada yang tahu kapan waktu kematiannya akan datang, bisa cepat atau lambat. Oleh sebab itu penting untuk kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan melakukan beberapa amalan yang baik. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan dari narasumber kita dengan tema bekal apa yang dipersiapkan sebelum kematian. Kepada Umi Hajah Rosimah, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Ais. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat zat yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita sehingga kita pun tak mampu untuk menghitungnya. Andaikan air laut dan daun-daun yang ada di muka bumi ini kita jadikan tinta dan juga kertas, tak akan mampu untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada umatnya, kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita masih diberikan kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir kembali menyapa mitra GIC di mana saja berada dalam sebuah program Mutiara Al-A'la. Semoga Allah berikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada salah satu manusia yang sangat mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang telah memberikan nur, cahaya kepada kita semua sehingga kita berada
di zaman yang disinari cahaya iman dan ilmu pengetahuan. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatul ujmanya fi yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada. Hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun pun terus berganti dan berlalu. Hingga semakin banyak waktu yang kita lewati, semakin berkurang umur kita, semakin mendekati yang namanya kematian. Ketika kita berbicara kematian, pasti kita berpikir, bekal apa yang kita akan bawa nanti? Dosakah? Atau pahalakah? Teringat ketika kita pulang kampung halaman kemarin perayaan Idul Fitri. Jauh-jauh sebelumnya berbagai disiapkan. Dari mulai yang kecil hingga yang besar. Dari mulai uang, barang bawaan, pakaian, dan juga kendaraan. Padahal pulang kampung halaman cuma 1 minggu. Lantas, bagaimana dengan pulang kampung yang sebenarnya? Pulang kampung yang sebenarnya harus jauh-jauh dipersiapkan super ekstra dan istiqomah. Karena pulang kampung halaman tidak akan kembali untuk selama-lamanya. Wal asri, demi waktu. Kadang kita terlena dengan kenikmatan-kenikmatan yang fana dan semu di muka bumi ini. Kita terlena dengan waktu yang ada. Kita bahkan lalai dan juga menyesal di kemudian hari karena tidak pandai memanfaatkan waktu yang ada. Mitra JSC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia menginginkan hidupnya bahagia bersama orang-orang yang dicintainya. Bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, dan juga bersama orang tua dan saudara-saudara seiman dan seakidah. Ketika kematian menghampiri kita, tak satu pun yang mampu menolong kita. Setiap manusia akan mengalami yang namanya kematian. Kita pernah merasakan bagaimana sakitnya meninggal oleh orang-orang yang kita cintai. Oleh suami kita, oleh istri kita, anak kita, dan orang tua kita. Sudah pasti sangat sedih sekali. Tetapi bagi seorang muslim yang beriman, janganlah terlalu berkepanjangan dengan kesedihan. Segeralah beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan. Karena jodoh, maut, bahagia, dan musibah adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun semua akan menunggu giliran. Baik Umi, saya mau bertanya, apakah ada dalil yang mengatakan bahwa setiap makhluk hidup itu akan mengalami kematian? Terima kasih Bu Ahis. Firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan kepada kami, kamu dikembalikan. Hidup ini berpasang-pasangan. Ada awal, juga ada akhir. Ada siang, ada malam. Ada kematian, ada kehidupan, dan pasti ada kematian. Oleh sebab itu, janganlah terlalu berlebihan mencintai dan menyayangi apapun itu dan siapapun itu. Jangan terlalu berlebihan mencintai suami kita, istri kita, anak-anak kita, bahkan barang-barang yang kita sayangi. Karena apabila semuanya meninggalkan kita, akan terasa sakit. Cintailah dan sayangilah semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Mitra GIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Kematian adalah terlepasnya ruh dari jasad kita dan terputusnya seluruh
amal ibadah kita. Kematian pasti menghampiri kita. Dimanapun kita berada, kematian akan mendatangi kita. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meski kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Oleh karena itu, mari mulai sekarang mempersiapkan diri, jangan terlena dengan kehidupan yang fana ini. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sesuatu yang pasti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Kematian adalah sesuatu yang tidak perlu kita takuti. Tetapi kehidupan setelah kematian itu yang perlu kita takuti. Karena kematian bukanlah akhir dari suatu kehidupan. Tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang abadi selama-lamanya. Masya Allah. Baik, Umi, ada lagi yang mau saya tanyakan. Lalu bekal apa saja yang harus kita persiapkan sebelum kematian itu menjemput kita? Terima kasih. Bekal yang perlu kita persiapkan, tentu kita harus punya bekal. Yang pertama adalah takwa. Takwa, takut kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Mari kita berbenah diri, terus perbanyak ibadah, dan jangan lupa terus istiqomah. Ada suatu pepatah, carilah hartamu seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Dan juga kejarlah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok. Yang kedua adalah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Dengan perbanyak amal soleh selama kita masih hidup, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin dan berkelanjutan, meski itu sedikit. Perbanyaklah amal soleh dengan istiqomah dan semampu mungkin dan semaksimal mungkin. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kematian akan menghampiri kita dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Harta, jabatan, kedudukan, semuanya tak akan mampu menemani kita sampai ke alam kubur. Suami yang ganteng, istri yang cantik, putra-putri yang lucu-lucu, semuanya tak akan mampu menemani kita sampai ke alam kubur. Lantas, apa yang bisa menemani kita sampai ke alam kubur? Yaitu amal soleh yang terus-menerus mengalir. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Putra-putri yang soleh dan mendoakan. Amal zairah kita dan sedekah kita. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pasti akan mengalami yang namanya kematian. Siap, tidak siap, harus siap. Karena kematian tidak akan pilih-pilih, tidak pilih-pilih umur kepada yang tua renta dan sakit-sakitan, kepada yang kaya, kepada yang miskin, kepada anak muda yang gagah perkasa.
bahkan kepada bayi sekalipun ketika kontraknya sudah habis akan meninggalkan alam fana ini. Kita semua tinggal menunggu giliran. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Banyak doa-doa yang kita panjatkan. Iya. Masya Allah, berarti kita memang harus mempersiapkan diri itu dengan berbekal dengan takwa dan amal-amal yang soleh. Betul, Bu Is. Baik. Ada satu lagi pertanyaan Umi dari saya. Apakah ada doa-doa khusus yang kita panjatkan sehingga kita nanti meninggal dalam keadaan yang baik atau keadaan husnul khotimah? Setiap manusia menginginkan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada doa-doa yang bisa kita panjatkan. Maka berdoalah agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Dan kita berdoa agar kita diwafatkan dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan baik. Orang yang sudah meninggal tidak butuh apa-apa. Hanya doa dari kita semua, orang yang masih hidup, orang yang dicintainya, keluarganya, dan kita yang masih hidup. Teruslah memberikan doa-doa kepada almarhum, almarhumah, dan juga bersodakohlah. Insya Allah doa-doa kita dan sodakoh kita akan sampai kepada almarhum, almarhumah kita yang kita tuju. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama robayana sigoro. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Untuk itu, mulai sekarang mari kita berbenah diri, meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara hadir di majelis-majelis ilmu, hadir di majelis-majelis zikir, duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang soleh dan solehah, dan kita semua akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Hajar Rosimah yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua, sehingga insya Allah kita dapat meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk berbekal untuk menyongsong kematian kita. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Mitra JIC yang telah setia bergabung bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan share program ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Ais Rusmiati mohon pamit undur diri. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.